Melihat bukan dengan kepala, tapi melihat dengan keheningan. Yang kedua, saya melihat guru biologi ngajar di kelas dulu waktu saya mau jadi konsultan sekip, ada ujiannya ya. Jadi saat itu dia dimarahi oleh asesor gara-gara apa? Dia mengajarkan padi pakai gambar. Jadi dia bilang, anak-anak ini pohon padi gitu, padahal yang ditunjukkan adalah foto padi. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, itu foto padi dengan padi sama? Beda? Bener? Tuh baru sadar sekarang, betul nggak? Beda. Coba kalau saya tampilkan foto nasi dengan nasi yang di rumah, sama apa beda? Apa bedanya? Itu bisa didahar. Betul nggak? Yang gitu aja kita sering tertipu ya. Makanya guru mengatakan anak-anak ini padi. Bukan, itu foto dari pohon padi. Makanya sama asesor, kenapa sih kamu pergi ke sawah, ambil satu pohon, bawa ke kelas, cenah ngaragap. Karena yang di video walaupun dipegang nggak kerasa. Betul nggak? Gitu. Ya kalian belajar agama juga begitu kan? Betul nggak? Iya. Kalau saya ajarkan yang langsung mengalami nggak mau, tapi yang konstruksi pikiran mau. Ya, yang langsung merasakan surga dan neraka nggak mau. Tapi yang ada di konstruksi pikiran, surga adalah, neraka adalah, mau. Makanya di sini cuma definisi. Nah, saya mau nanya sekali lagi, itu kenyataan atau konstruksi pikiran? Jangan-jangan kita beragama di konstruksi pikiran. Jangan-jangan kita berdoa di konstruksi pikiran. Jangan-jangan kita hidup selama bertahun-tahun bukan di realitas, tapi di konstruksi pikiran. Oke, mulai sadar sekarang? Oke. Coba Bapak Ibu, setiap hal yang kita lihat, kita dengar, kita alami, ya, kan segera tuh akan disaring oleh pikiran untuk dinilai dan dilabeli dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah dikenalnya. Tadi Bapak Ibu, saya tanya ini apa? Nah, kan prosesnya itu begitu lihat barang ini kan langsung ya dilihat, betul? Nah, kan apa yang dilihat ini segera disaring kan oleh pikiran. Nah, karena pernah melihat yang seperti ini namanya kacamata, maka kemudian dilabeli oleh Bapak Ibu, ini kacamata. Kalau saya sekarang, dah bukan, ini mah comro. Marah nggak Bapak Ibu? Pasti marah, betul nggak? Gitu. Kalau saya bilang ini comro pasti marah, karena yang ada di otak ini yang kayak gini namanya kacamata. Nah, itulah proses kita melihat dan merasakan kenyataan. Yuk sekarang, setuju nggak dengan saya? Ketika kita melihat sesuatu yang disebut ikan, maka saat itu juga sesuatu itu kehilangan keajaibannya. Betul nggak? Ah, itu mah ikan, udah aja. Bapak Ibu tidak pernah ingin tahu, ya, merasakan bagaimana licinnya. Betul? Badan ikan, mewah nggak Bapak Ibu? Bagaimana anyirnya, ya, bau ikan, mewah nggak Bapak Ibu? Mewah kan? Bagaimana ketika ikan yang besar itu, duk gitu, menendang kita saat ditangkap, itu pengalaman langsung, keajaiban bukan itu? Tapi yang puas dengan, wah itu mah ikan, dia tidak akan bisa melihat keajaiban di balik itu. Itulah bahayanya ketika segala sesuatu diberi nama, makanya semua keajaibannya akan hilang. Clear? Oke. Jadi setuju nggak Bapak Ibu kalau kita selamanya telah terpenjara oleh ide? Ide tentang apa? Tentang sesuatu. Misalkan ide tentang ikan. Kan sudah jadi ide di sini. Nah, ide itu disebut
label mental. Dan ide itu justru yang akan menjadi kabut halus yang akan menutupi lensa batin kita untuk melihat keajaiban yang lebih dalam lagi. Nah, timbul kesimpulan sekarang. Jadi selama ini kenapa kita tidak bisa melihat keajaiban dalam hidup ini? Karena kita sudah ada ide tentang yang kita lihat. Padahal ide itu bukan yang sebenarnya, itu hanya label mental. Sering disebut konstruksi pikiran. Oke. Nah, kita mengira sedang melihat realitas. Padahal yang kita lihat itu hanya bayangan dari pola pikir kita sendiri. Waduh, ini bahaya nih. Makanya apalagi kalau saya bicara dari sisi fisika kuantum, apa yang disebut dengan realitas oleh kita, ternyata oleh ahli fisika tidak benar-benar realitas. Wah, apalagi kalau dijelaskan itu, udah itu terlalu jauh ya. Belajar fisika juga belum, apalagi fisika kuantum. Betul nggak? Ya, makanya sekarang juga di universitas, pelajaran fisika itu pelajaran yang paling ditakuti oleh mereka yang mau belajar. Ya, karena apa? Ya, karena kepalikannya yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Jadi, sampai sini mengerti? Oke, sekarang saya mau nanya. Ini gambar yang pertama ini yang saya tunjuk ini, yang sebelah kiri. Gambar apa? Gambar apa? Ikan. Ikan apa? Oh, macam-macam ya namanya. Betul nggak? Gambar ya? Foto ya? Ikan bukan? Coba, ada yang mau nyoba newak? Newak lagi. Ada yang mau nyoba nangkap? Nggak bisa. Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan pengalaman apa-apa dari melihat ini. Betul apa tidak? Oke. Yang ini apa? Yang kedua sebelah kanan. Burung. Foto burung atau gambar burung? Kalau yang ini yang ketiga. Nah, bisa nggak mendapatkan pengalaman langsung dan keajaiban dari burung ini dengan melihat fotonya? Nggak bisa. Bisa nggak mendengarkan kicauannya? Nggak bisa. Bisa nggak merasakan bulunya? Nggak bisa. Tapi ibu bapak puas nggak melihat gambar ini? Pengen gitu pegang burung? Pengen merasakan seperti apa rasanya dicakar kaki burung? Pengen nggak? Udah nggak pengen. Nah, bagaimana kita bisa mengalami dan memahami kalau kita hanya cukup dengan apa yang ada di kepala? Nah, selama ini kita belajar apa-apa itu cuman selesai di kepala. Makanya pendidikan sekarang jadinya hanya mengisi ruang kosong dengan knowledge. Makanya tidak berkembang. Tidak ada pengalaman apa-apa. Coba anak-anak, nih di STM, cara ngelas mobil begini, begini, begini. Ditanya lagi apa yang dikatakan guru, ya diulangan. Coba bagaimana urutan ngelas mobil, jelaskan lagi. Bisa dapat 10 nilainya, tapi begitu dikasih barangnya disuruh ngelas beneran, gak bisa. Ini masalah. Oke? Nah, yang di bawah gambar ikannya apa? Gunung apa? Gunung apa? Hah? Nggak tahu. Gunung Fuji. Pernah ke sana? Nah, saya kalau mengatakan Gunung Fuji aja, saya merasakan pengalaman saya waktu di sana, dinginnya, lelahnya waktu memanjat ke atas karena sedang salju. Tapi yang cuma puas, oh itu Gunung Fuji. Kenapa? Tuh lihat tuh, puncaknya ada saljunya dikit. Betul nggak? Nah, waktu saya ke sana malah tidak kelihatan, semuanya tertutup oleh salju. Makanya saya tuh kagum ya. Waktu saya ke Osaka, saya diajak untuk menghadiri tea ceremony. Jadi upacara minum teh itu.
Di situ saya dengan rombongan itu sampai menangis loh. Mulai dari disuruh untuk mendengarkan suara air ketika dituangkan, disuruh untuk menyaksikan ketika teh itu diseduh oleh air yang sedang mendidih, disuruh merasakan karena di situ ada tungku-tungku untuk memanaskan airnya. Itu di upacara itu ada tikernya, ada kainnya. Bahkan untuk itu aja harus cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, harus menggunakan kimono, ya kan? Yang perempuan menggunakan baju khas Jepang, yang laki-laki pakai baju khas Jepang. Sampai kaos kakinya pun harus yang mereka sediakan. Sampai sendalnya pun nggak boleh pakai sendal bawaan saya, harus yang mereka sediakan. Awalnya saya menolak, ya apa-apaan ini. Tapi begitu masuk, merasakan, kamu rasakan, kamu rasakan, kamu rasakan. Begitu diseduh, disuruh merasakan bagaimana teh itu. Jangan diberi nama, jangan dikasih label. Ketika teh hijau itu diseduh, namanya matcha itu, wanginya kayak apa, hanya disuruh merasakan. Wah, di situ saya menangis. Saya menangis di situ. Padahal yang membimbing itu luar biasa. Saya juga tidak tahu agamanya apa. Tapi dia membimbing kita dengan meditasi step by step. Sampai kita disuruh merasakan yang terakhir itu, minum matcha itu. Oh, semuanya ternyata bukan saya aja, semuanya menangis. Ternyata minum teh kalau dengan kesadaran bisa melipat kainnya untuk ini ya, untuk ya kalau orang kaya kan kalau makan itu suka dikasih itu pokoknya lah. Cara melipatnya itu ada aturannya. Betul nggak? Iya, kalau kita makan yang penting. Bayangkan. Jadi ternyata yang membedakan itu kesadaran. Dan di situ hanya minum teh aja merasakan keajaiban yang luar biasa. Kalau kita hadir. Oke. Nah, kalau ini foto gunung kan? Kalau yang ini, yang sebelah kanannya, apa itu? Gambar apa? Gambar apa? Gambar gunung waktu kalian SD. Betul nggak? Makanya ada yang mengatakan sebenarnya ini gambar bawaan dari akhirat. Kenapa? Sama hampir semua anak SD bikin gunung, matahari nongol, ada jalan kan gitu. Betul nggak? Ternyata itu ada ayatnya di Quran. Ada ayatnya. Cerita tentang gunung tuh ada ayatnya di Quran. Ini kan gunung. Ini kan gunung. Betul nggak? Di sini tuh ada pusatnya yang disebut dengan pineal gland. Makanya kalau orang-orang yang tinggi spiritualnya menyebutnya ini adalah Batara Guru. Pusat sistem kelistrikannya setiap manusia. Dan ini yang akan menghasilkan dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin. Ternyata kalau di sininya beres, sistem kelistrikan setiap manusia beres, sistem kimiawinya beres, tubuh manusia menjadi sehat. Wah, ini kalau dibahas ayatnya tentang ini, banyak ayatnya Bapak Ibu. Di surat Al-Kahfi, di surat Al-Hadid, pernah baca? Udah, nggak apa-apa. Kalau yang ini gambar apa yang sebelah kanannya? Pohon apa? Nggak tahu. Gambar apa? Foto? Oh, bisa bedakan ya? Karena pernah ada referensi di otak kita. Yang bawah, yang ini, yang bawah, di bawah gunung. Gambar foto apa? Apa? Pohon jati. Bukan, itu comro. Pasti marah kan? Ya, bisa nggak merasakan tekstur jati? Bisa merasakan baunya jati? Enggak kan? Makanya jangan puas dengan tulisan, jangan puas dengan kata-kata. Jati tidak cukup, harus mengalami langsung. Pernah ada yang merasakan bagaimana
wanginya pohon jati? Pernah kan? Tuh, mewah nggak itu? Tapi ada nggak yang puas di sini? Oh, itu pohon jati, saya udah tahu. Jadi Bapak Ibu selama ini, jujur ya, lebih banyak belajar dari realitas atau dari konstruksi pikiran? Jangan-jangan kajian-kajian yang Bapak Ibu dapatkan itu hanya konstruksi pikiran. Itulah yang disebut dengan katanya, bukan nyatanya. Makanya harus belajar nyatanya ya, jangan cuma belajar katanya. Oke. Nah, masih banyak kamar lagi yang lain tapi nggak penting. Yuk sekarang kita lihat Quran surat Yunus surat 10 ayat 66. Perhatikan Bapak Ibu. Perlu nggak saya bacakan bahasa Arabnya? Perlu? Ya saya bacakan juga Bapak Ibu nggak ngerti, ya toh? Ya, ya udah saya bacakan terjemahannya ya. Insya Allah saya sudah coba menyesuaikan dengan teks bahasa Arabnya. Ingatlah, sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Clear? Clear? Ulangi, jangan clear aja. Ingatlah, sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Titik sampai di situ. Oke, nggak apa-apa. Di kerangka pikiran aja dulu, di kerangka pikiran. Dari kalimat ini Bapak Ibu dapat pesan apa? Dapat pesan apa? Katanya clear. Benar-benar bersih sampai nggak ngerti apa-apa. Itu makanya dia Allah. Saya kalau Quran itu udah nggak di sini Pak. Di mana? Di luar kepala. Luar biasa ya. Bener kamu itu luar biasa ya. Saking di luar kepalanya sampai nggak bisa nyebutin satu ayat pun. Keren itu, luar biasa. Coba perhatikan, kalau saya, sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kalau saya kan berpikir ada langit, ada bumi. Kan saya jadi bertanya, apa sih langit? Apa sih bumi? Kalau saya, betul nggak? Anggap saja saya tahu langit dari pelajaran SD. Oh, langit itu ini loh yang kosong. Oh, bumi itu ini loh yang kita injak. Oke, nggak apa-apa dengan pengetahuan sesederhana itu. Tapi kan timbul Allah meliputi, ya kan? Coba Allah meliputi, berarti langit dan bumi diliputi kan? Betul nggak? Nah, saya pandang, wih, langit ini luasnya tanpa batas, bumi juga tanpa batas. Nah, ternyata yang kayak bumi ini jumlahnya tuh miliaran. Di satu galaksi saja ada miliaran loh yang kayak bumi. Karena setiap bintang ternyata memiliki planet. Dan jumlah bintang tuh miliaran. Saya jadi ada pemahaman. Kalau dia itu meliputi langit dan bumi, sedangkan langit dan buminya tanpa batas, berarti yang meliputi jelas tanpa batas. Gitu nggak Bapak Ibu? Oh enggak. Oh, luar biasa ya. Oke. Saya kemudian mikir lagi, kalau dia itu yang namanya Allah itu adalah meliputi langit dan bumi, ya, betul? Betul? Oke. Bumi ini kan ada bentuknya. Di bumi juga ada pohon, ada makhluk, ada manusia, ada hewan, ada nyamuk, ada kecoa, semua ada binatang-binatang. Berarti semua ini kan diliputi oleh dia. Berarti gak mungkin kan dia ini sosok. Kan gak mungkin yang meliputi sosok. Kalau yang diliputi sosok, yes. Gitu nggak Bapak Ibu? Oh enggak. Hebat ya Bapak Ibu. Jadi setelah baca, ingatlah sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan di bumi,
Bapak Ibu dapat pesan apa? Nggak dapat pesan apa-apa. Oh, aduh bingung saya ngaji. Yang terdekat aja saya akan mengatakan gini, saya ada di bumi, berarti Allah meliputi saya, gitu. Kalau dia meliputi saya, berarti saya harus merasakan kehadirannya yang meliputi saya. Gitu nggak Bapak Ibu? Oh enggak. Ini hanya dari satu kalimat tadi aja, kan muncul banyak. Ini baru dikonstruksi pikiran lo, betul nggak? Jadi kalau begitu, bagaimana saya bisa memahami kalau dia meliputi langit dan bumi, dan saya ada di bumi? Berarti dia meliputi saya dong. Saya baca ayat-ayat lagi. Oh ternyata Allah sendiri yang mengatakan, aku bersamamu dimanapun kau berada. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Itu pun baru konstruksi pikiran. Saya ingin mengalaminya. Semoga ada orang yang bisa menunjukkan saya, sehingga saya bisa merasakan kebersamaan saya dengan dia. Gitu nggak Bapak Ibu ngajinya? Enggak? Gak usah rewel, gak usah rewel. Yang penting cara bacanya bener. Allah 5 harokat. Gunah 2 harokat. Nallah. Innallah tebal. Mang ikhfa. Fis ada tasdid. Fis sama awas sin. Fis samawati wa mang fil ardi. Dapat apa? Memperbaiki bacaan. Dapat pesannya? Enggak. Jadi kita itu selama ini sibuk. Saya tidak mengatakan itu nggak penting. Tapi kalau kita ngaji itu cuma memperbaiki guna, ikhfa, idgham, terus pesannya apa buat hidup? Kita baru belajar bahasa Arab. Wama panjang. Karena kasroh menghadapi alif 2 harokat. Kalau nggak panjang, masuk neraka. Serem jadi ngaji. Akhirnya karena neraka terus, besok-besok lu nggak ngaji lagi, takut masuk neraka. Padahal belajar bahasa apapun, apalagi bahasa asing, nggak usah takut salah. Nah, takut salah nggak bisa, betul nggak? Iya. Who are you? Ayam. Tuh nggak apa-apa. Nanti diperbaiki lama kamu, oh jadi ayam. Nggak apa-apa awalnya ayam, nggak apa-apa. Who are you? Ayam Didi. Wah nggak apa-apa. Jadi Didi ayam gitu kan. Nggak mau salah dikit nggak masuk neraka. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min ikhfa. Menghadapi dal. Ya. Nah, terus kita memperbaiki itu dapat apa? Saya bukan anti itu, silahkan. Orang Islam harus bisa baca kitabnya sendiri. Orang Islam harus tahu mahrojnya, tahu panjang pendek, tahu ilmu tajwid. Yes, saya setuju. Tapi jangan berhenti di situ. Ini pesannya apa? Betul nggak? Coba kita tangkap pesannya sekarang. Ingatlah sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang di bumi. Udah dapat pesannya? Udah dapat? 1. Kalau dia meliputi, jelas dia nggak mungkin sosok. Betul? Kalau dia meliputi, berarti dekat dengan yang diliputinya. Yes. Kalau langit dan bumi tanpa batas, berarti yang meliputi jauh melampaui batas. Kalau dia meliputi, karena saya ada di bumi, berarti dia meliputi saya. Saya paham sekarang kata-kata Nabi Muhammad, siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Makanya saya akan mencari dan menemui
yang meliputi saya aja. Gitu aja udah bagus. Gitu nggak Bapak Ibu kalau ngaji? Gitu apa tidak? Gitu katanya sekarang. Nah kita lihat ya. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti. Nih Bapak Ibu, saya mau jujur mengatakan pada Bapak Ibu, yang Bapak Ibu seru selama ini, Allah yang nyata atau Allah yang dikonstruksi oleh pikiran? Jujur, silakan jawab masing-masing. Silakan. Silakan. Jadi itu yang sebenarnya atau yang prasangka? Udah ketemu sekarang jawabannya. Sekarang pertanyaan berikutnya, mau nggak ketemu yang sebenarnya? Yes, dia bersama Bapak Ibu, lebih dekat, melampaui dekatnya urat nadi leher Bapak Ibu. Ini nambah cerdas nggak Bapak Ibu? Nambah cerdas? Awas ya, ngaji itu harus nambah cerdas. Pengetahuannya nggak penting, tapi nambah cerdas. Kalau Bapak Ibu lebih hebat dari saya, berarti saya sukses jadi penceramah. Orang-orang yang menyuruh selain Allah tidaklah mengikuti kata Allah. Ini kata-katanya Bapak Ibu luar biasa. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillah suraka. Jujur sekarang, Bapak Ibu mengikuti Allah yang sebenarnya atau mengikuti Allah konstruksi pikiran? Jangan-jangan kita selama ini menuhankan Tuhan hanya berdasarkan konstruksi pikiran, bukan yang sebenarnya. Itu berhala. Jangan-jangan kita tidak mengikuti dia, selama ini kita hanya mengikuti apa kata orang tentang dia. Coba Bapak Ibu, apa kata orang tentang dia? Katanya atau nyatanya? Ulangi, katanya apa nyatanya? Katanya dikatakan lagi, beja dibejakeun deui. Tuh cek jeung cenah buahna leubet ku meureun, tangkalna namanya tangkal susuganan. Makanya kata Allah di Quran, perhatikan Bapak Ibu, iyattabi'una illa dzann wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga. Saya mau tanya di ruangan ini, ada yang tahu Wagyu? Oke, ada yang tidak tahu Wagyu? Acungkan tangan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang tidak tahu? Saya tanya yang tahu, nggak ngacung. Ada yang tahu Wagyu? Acungkan tangan yang tahu. Tahu. Berarti yang tidak acungkan tangan? Nggak tahu. Oke, benar-benar nggak tahu? Oke, bukan Wahyu, Wagyu. Nah, saya kasih tahu, mereka yang pernah menyantap Wagyu, pernah melihat Wagyu, betul? Pernah merasakan rasanya Wagyu, sangat berbeda emosinya ketika saya bilang Wagyu dengan mereka yang sama sekali bahkan baru dengar namanya. Beda nggak? Beda atuh. Beda. Mereka yang sudah mengalami Wagyu, dia paham Wagyu itu apa. Bahkan mungkin sekarang karena pernah merasakan enaknya makan makanan itu, ngiler sekarang karena ingat lagi betapa enaknya makanan itu. Nu acan mah boro-boro karunya. Malah nanya kawat, Wahyu tuh kalau salah. Ternyata dia itu malah benci begitu saya dengar Wagyu.
Karena yang dia pikir wahyu, kebetulan pernah disakiti wahyu. Nah si wahyu yang pernah menyakiti masih ada tuh di otaknya, betul nggak? Tuh, jadi kemana-mana pikirannya. Bayangkan ya, luar biasa kan? Oke. Yuk perhatikan Bapak Ibu. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Dan mereka hanya menduga-duga. Lihat saya semuanya. Yang tahu wagyu tidak menduga-duga. Tapi yang belum tahu jadi menduga-duga. Betul nggak? Betul nggak? Jika kumaha tuh etap teh. Betul nggak? Pokoknya mah kieu. Tuh, betul nggak? Makanya nggak usah dijelaskan. Ajak dia makan itu. Traktir. Karunya. Betul nggak? Begitu ditraktir diajak. Ya, oh iya wahyu teh. Paham ya maksud Bapak Ibu? Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan saya sekali lagi. Jangan-jangan kita ini punya keyakinan bukan berdasarkan apa yang kita alami, tapi keyakinan yang dikonstruksi oleh pikiran apa kata orang. Dan itu yang selama ini oleh kita dianggap sebagai kebenaran. Keyakinan yang kayak gini tidak bisa menolong. Nah, maka di Quran dikatakan ya, iyattabi'una illa dzann. Itu hanya sakwa sangka. Nah, apa yang disebut dengan sakwa sangka Bapak Ibu? Lihat saya semuanya. Sakwa sangka itu bahasa persisnya adalah sesuatu yang hanya dikonstruksi oleh pikiran saja. Clear? Clear? Oke. Saya tanya Bapak Ibu, Bapak Bu iman sama malaikat? Nah, cari cing. Iman. Oke. Maaf ya Bapak Ibu. Sudah tahu malaikat. Itu loh yang bersayap. Jangan-jangan kita semua yang kita imani dan yakini ini hanya konstruksi pikiran. Padahal itu namanya malaikat. Malaikat Ijrail, malaikat Israfil, malaikat Munkar, malaikat Nakir. Ngaji ada di situ. Malaikat Munkar dan Nakir yang nanya di kuburan. Mana kuburannya? Kan ini kuburannya. Siapa yang ditanya di sini? Kan tiap hari bertanya, ari Allah teh nu mana? Ari Gusti abdi teh nu mana? Cenah caket tapi abdi teh can terang. Suka begitu Bapak Ibu? Tah eta teh Munkar Nakir nuju nanya ka urang. Karena konstruksi pikirannya lain. Munkar dan Nakir itu nanti ketika kita sudah 7 langkah meninggalkan yang dikubur, maka mereka akan ditanya waga genir. Kan itu yang dikonstruksi di sini. Betul nggak? Makanya waktu teman saya di pesantren meninggal, saya tungguin di situ. Sayang sama dia saya. Saya dipanggil sama guru ngaji saya. Ari mana cicing wae didinya? Balik. Karunya Pak. Nah karunya naon? Meh teu ditanya ku malaikat. Kan sahur Pak Guru, kalau 7 langkah ditinggalkan saya, ditanya, meh teu ditanya, cicing saya di situ. Meh teu ditanya, karunya boga genir. Nah itu kan konstruksi pikiran, Bapak Ibu. Nah sampai sekarang tidak bisa membedakan mana realitas, mana konstruksi pikiran. Begitu dikenalkan realitasnya, karena kita masih percaya pada konstruksi pikiran, kita menolak realitas, lebih percaya pada konstruksi pikiran. Oke. Nah dalam Quran surat Az-Zuhruf surat ke-43 78 Allah berfirman, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu
benci kepada kebenaran itu. Jadi kebenaran itu realitas bukan? Realitas. Yang sebenarnya, yang realitas, yang nyata kita tolak. Dan kita benci. Karena apa? Karena kita lebih percaya pada zon yang dibangun oleh konstruksi pikiran. Clear ayat ini? Oke. Bapak Ibu, kasihan atuh sama saya. Udah milihin ayat-ayat kayak gini. Dangukeun ya. Saking sayang saya tuh sama kalian itu. Kalau nggak sayang mah udah. Saya pernah ditegur oleh guru saya, kamu teh hanya mikirin diri sorangan atuh, bejaan batur. Kata saya itu udah hese mejaan batur, sieun nyarekan. Karena tidak semua orang kalau dikasih tahu itu akan mengatakan yes. Betul nggak? Apalagi yang sudah tebal keyakinan yang dibangun konstruksi pikirannya. Betul nggak? Begitu dapat yang berbeda pasti menyalahkan walaupun itu benar. Betul nggak? Iya. Ini jelas bukan saya kan? Bukan saya kan? Ngerti Bapak Ibu? Kenapa? Ini ganteng. Beda dengan saya tadi. Waktu saya gini, walaupun gini tetap aja kan nggak sama kan dengan itu. Sampai saya itu mau ngajar aja bawa kacamata. Saking pengen ngerti gitu. Karena kalau tidak disimulasikan, tengerti wae. Betul nggak? Nah maksud saya, orang ini sedang melihat pemandangan yang sama. Yang satu pakai kacamata seperti biasa, yang ini pakai kacamata Ray-Ban. Saya mau nanya Bapak Ibu, ini orang akan melihat yang berbeda apa tidak? Beda, padahal dia sedang melihat yang sama. Ini orang, kalau Bapak Ibu tahu, sedang melewat cewek cantik. Percaya nggak sama saya? Ya bagus, nggak usah percaya. Saya aja nggak percaya. Lah ini gambarnya sambil beda-beda. Yang sana nggak tahu sedang lihat apa, sedang lihat. Ngerti maksud saya? Jadi ternyata kerangka berpikir itu sangat berbahaya. Kacamata kita untuk melihat itu sangat berbahaya. Betul? Oke. Baik Bapak Ibu, perhatikan. Ada dunia nyata, ada dunia interpretasi. Jadi yang disebut dengan dunia kerangka pikiran itu sebetulnya bahasa lainnya adalah dunia interpretasi. Yuk kita lihat. Seseorang tadi sudah saya jelaskan, kelihatan menyebalkan bukan karena dia menyebalkan, betul? Tapi karena kita mengaitkan orang itu dengan memori masa lalu. Yes? Oke. Jadi Bapak Ibu, saya khawatir kita ini hidup bukan di dunia nyata, tetapi kita hidup di dunia interpretasi. Nah bahayanya pikiran luar biasa. Kadang-kadang pikiran itu suka bikin drama, seolah-olah itu kenyataan, padahal kenyataannya tidak seperti yang dibicarakan oleh pikiran. Ya, oke, kita lihat. Jadi gimana caranya Bapak Ibu? Nih saya kasih tipsnya. Mulai sekarang cobalah Bapak Ibu melihat dunia bukan dari kepala, tapi dari keheningan. Tadi saya praktek ya. Jadi saya habis olahraga, saya duduk, saya lepaskan semua konsep tentang taman, semua konsep tentang bunga anggrek, bunga palem, semua lepaskan konsep itu. Saya seolah-olah sedang menjadi bayi yang baru saat itu melihat bunga itu. Ternyata di situ saya melihat keajaiban. Jadi saya punya cucu. Cucu saya yang ketiga, perempuan, cantik menurut saya. Kakeknya, dia kalau melihat sesuatu selalu wow, selalu begitu. Saya belajar dari dia. Saya bukan sekedar menjadikan cucu saya ini sebagai sumber energi kedamaian, tetapi saya belajar dari dia. Saya sering mikir, kenapa setiap saya mengenalkan benda apa saja yang menurut saya biasa, bagi dia itu wow, suka begitu. Saya tahu ilmunya sekarang, karena dia baru melihat pertama kali itu. Dia masih hening,
Di sininya tidak ada konsep. Tidak ada konsep. Tidak ada nama, tidak ada definisi, tidak ada kategori. Dia belum sekolah, baru 2 tahun. Dia awal manusia, dia masih di surga, dia Adam. Sedangkan saya melihat sesuatu biasa-biasa saja, walaupun sangat sakral sebetulnya, karena saya melihat sudah menggunakan konsep, nama, kategori. Makanya saya coba menjadi cucu saya yang 2 tahun. Ketika duduk di taman, saya lepaskan semua konsep itu, dan saya bisa menyaksikan keajaiban. Cuman kalau saya mau bilang wow begitu, saya nggak berani. Nggak berani, takut istri saya datang, ngapain lo? Padahal saya sedang praktek jadi cucu saya. Jadi saya melihat sesuatu seolah-olah saya baru melihat pertama kali, karena saya bebaskan konsep. Itu namanya melihat bukan dengan kepala, tapi melihat dengan keheningan. Yang kedua, cobalah Bapak Ibu mulai sekarang melihat sesuatu bukan dengan pengetahuan. Sudah terlalu banyak di sini buah holdi yang kita santap. Sekarang lihatlah sesuatu dengan kehadiran. Bapak Ibu, ya, coba ya, nanti di rumah ada pohon, peluk aja. Tapi kalau nggak ada orang, ya, bahaya. Peluk, rasakan kerasnya kulit pohon, ya. Kalau Bapak Ibu lebih lembut lagi, Bapak Ibu akan merasakan ada energi halus di pohon itu yang sedang mengalir. Karena memang ada pembuluh-pembuluh darah pohon yang sedang mengalirkan air ke pucuk, air ke dahan, luar biasa Bapak Ibu. Dan di situ kita akan berjumpa dengan keajaiban. Asal hening, sederhanakan Bapak Ibu. Tidak usah yang mahal-mahal, gak usah pergi ke gunung ya. Tapi nanti kalau memeluk pohon, kalau nggak ada siapa-siapa, nanti pulang ke rumah, ini habis ngaji dengan Saiful Karim, ibu saya meluk-meluk pohon, sesat. Jadi sekarang kita harus belajar melihat tanpa label, Bapak Ibu. Coba ya, melihat siapapun, coba lepaskan semua label. Nih ajaibnya, mungkin Bapak Ibu pernah disakiti siapa, tapi begitu label tentang dia itu dilepaskan dari pikiran kita, kita bisa menerima orang itu apa adanya, dan kita akan menemukan keajaiban dari orang itu. Bahkan Bapak Ibu, seekor anjing yang katanya haram, saya coba menyaksikannya, saya coba menyaksikan matanya, saya coba menyaksikan kupat kapit ekornya, saya menyaksikan semua bulu-bulunya dengan kehadiran. Bahkan saya bisa menemukan keajaiban di situ. Ya, jadi harus praktek, praktek dong. Ngaji dengan saya nggak cukup, ya harus praktek, ya praktek. Jadi kalau cuman dengar-dengar gini aja, besok datang lagi. Makanya seminggu sekali ngaji di sini, tidak tiap hari. Karena kalau tiap hari, Bapak Ibu akan bingung. Nu kamari ge can diamalkeun. Makanya saya beri jeda seminggu. Seminggu lagi datang lagi. Banyak yang usul sama saya, kenapa Bapak katanya pengajian tidak tiap hari? Karunya, betul nggak? Makanya saya suka bingung ya, teman-teman saya di universitas tiap hari seminar. Ya, oh ternyata saya tahu ngumpulin sertifikat buat naik pangkat. Kalau saya ikut seminar itu niatnya saya ingin tahu sesuatu dan saya praktekkan. Makanya kalau ikut seminar saya paling setahun sekali. Makanya saya pangkatnya nggak naik-naik. Karena saya tidak bisa mengumpulkan sertifikat. Saya ikut seminar tentang X, saya ingin tahu, bukan mau sertifikat. Makanya setahun sekali setelah saya amalkan, saya renungin, ikut lagi seminar. Makanya jangan ditiru saya kalau jadi ASN, gak naik pangkat. Keajaiban tentang sesuatu akan lenyap ketika kita melihatnya dengan memberi nama atau label. Akhirnya kita melihat tetapi tidak memandang. Jadi Bapak Ibu sekarang sadar, baik, buruk, bermasalah, biasa saja, itu semua adalah
label yang diberikan oleh kita, yang bukan realitas yang sebenarnya. Setuju? Oke. Bisa beda nggak satu orang dengan orang yang lain mengatakan sesuatu yang dilihat sama? Bisa beda? Labelnya beda, yang dirasakan jadi beda. Oke? Nah, setiap penamaan adalah penjara. Setuju? Kita menghindari pengalaman langsung dan semuanya harus dilihat dengan kepala. Jadi Bapak Ibu selama ini kehilangan pengalaman langsung. Kenapa? Karena lebih suka mengulang-ulang ide-ide lama yang ada di otak. Ketika kita melihat sesuatu, jangan menggunakan konsep, terutama konsep masa lalu, maka keajaiban akan hadir. Jadilah seorang bayi yang baru melihat pertama kali tanpa penilaian. Ada yang punya cucu di rumah? Lucu nggak? Lucu. Ngomong salah pun lucu kan? Iya. Dulu kalian begitu. Dulu maksud saya. Sekarang nggak ada lucu-lucunya. Oke. Jadi gimana caranya? Belajar melihat dengan keheningan itu seperti apa? Perhatikan ini penting sekali, bagian yang paling penting. Sekarang kalau melihat sesuatu Bapak Ibu, jangan buru-buru menilai. Menilai itu benar salah, baik buruk. Coba. Lepaskan penilaian. Yang kedua, jangan buru-buru ngasih label atau ngasih nama. Jadi kalau ada peristiwa jangan buru-buru ngasih label, oh ini musibah, oh ini berkah. Jangan. Sudah, nikmati aja, nikmati. Saksikan tanpa ada penghakiman. Jangan tergesa-gesa ingin memahami. Nih, karena memahami itu adalah keinginan ego. Karena ego tuh selalu memaksa kita harus memahami. Padahal memahami bukan dengan kepala. Memahami itu harus dengan pengalaman langsung. Awas ya, awas. Karena apa yang di sini itu dunia interpretasi, bukan dunia yang nyata. Ruang batin yang terbuka bersedia hadir tanpa harus menguasai. Jangan ingin selalu menguasai sesuatu. Karena dunia batin kita akan tertutup kalau kita ingin selalu menguasai, mengontrol, mengendalikan. Saat kita berhenti menamai, maka ego akan kehilangan pijakannya. Itulah rahasianya. Justru ketika kita berhenti menamai, ngasih label, ego menjadi tidak berdaya. Hati-hati Bapak Ibu, kan kita sering mengatakan, aku tidak pantas, aku tidak mampu, tidak mungkin itu terjadi padaku. Betul? Iya. Bahkan ada yang mengatakan, aku sakit ini, sakit itu. Hati-hati. Hati-hati, itu semua label. Nah, label ini bahkan ujung-ujungnya malah jadi doa. Lepaskan segala label yang menciptakan ketakutan. Apalagi Bapak Ibu perhatikan saya. Kita ngasih label pada sesuatu yang menciptakan ketakutan. Bahaya sekali. Mau dikasih contoh? Gini. Bapak Ibu mau naik mobil. Ngasih label tuh, ya. Saya kalau naik mobil itu takut tabrakan. Itu label. Betul nggak? Itu kenyataan atau konstruksi pikiran? Ya, konstruksi pikiran ya. Oke. Lepaskan segala label yang menciptakan ketakutan, perbandingan, apalagi membawa kita pada masa lalu atau membawa kita kepada masa depan. Itulah pentingnya latihan hadir di sini saat ini sekarang. Apapun yang dilakukan penuh, ya, gitu. Nah, ketika kita tidak benar-benar hadir, maka kita akan kehilangan perjumpaan yang nyata, perjumpaan yang hidup, dan perjumpaan yang tanpa prasangka. Nah, karena kita selama ini hidup di dunia interpretasi, seolah-olah yang sedang disaksikan itu adalah kenyataan. Padahal itu hanya interpretasi pikiran. Kita kehilangan yang nyatanya, tertutup oleh interpretasi itu. Padahal kita ingin melihat yang nyatanya kan? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kita ingin melihat Rabbnya.
kita melihat yang meliputi segalanya. Wih, Bapak Ibu kalau udah sampai situ pengalaman spiritualnya keren ya. Pokoknya utang juga insya Allah lunas kalau dibayar. Kita hidup dalam konstruksi pikiran, dalam dunia buatan. Nah, konstruksi pikiran itu sedang menciptakan dunia baru, namanya dunia sintesis, namanya dunia buatan. Tetapi karena diulang-ulang terus-menerus, seolah-olah yang disebut dengan dunia buatan konstruksi pikiran itu seolah-olah itu dunia nyata. Bayangkan ya, kita hidup berkeyakinan, beragama, sementara semua itu hanya konstruksi pikiran. Kebayang ya Bapak Ibu? Hasilnya seperti apa? Semua hanya hayalan. Kita bekerja, berjalan, berdoa, mencintai, bahaya lagi, mencintai di konstruksi pikiran. Palsu cintanya. Nah, di dunia pikiran, di dunia buatan, perhatikan Bapak Ibu, di situ hanya terjadi pengulangan ide. Di situ hanya akan terjadi konflik batin. Makanya kita selama ini sudah menjalankan ini itu, tapi konflik batinnya nggak selesai. Di situ juga hanya ada kebutuhan untuk mengendalikan apa yang kita sendiri tidak mengerti. Sadarkah kita akan hal ini? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya tanda tanyanya banyak. Jika kita saat ini sadar bahwa kita selama ini terjebak dan hidup bukan di dunia realitas, tapi di dunia konstruksi pikiran, di dunia buatan, di label mental yang diciptakan oleh kita sendiri. Kalau kita sadar saat ini, saksikan saya, Bapak Ibu saat ini sudah mengawali hidup dengan kebebasan. Nah, kita pakai ayat biar jelas ya. Dalam Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 63, Allah berfirman, dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Jadi kita cuma tahu siapa yang menurunkan hujan, Allah. Gitu aja. Siapa yang menghidupkan sengat tanaman di bumi, Allah. Gitu aja. Hanya ada di kepala. Kita tidak mengalaminya langsung. Lanjut ya. Quran surat Al-Furqan. Furqan itu pembeda ya. Makanya Furqan itu harus hidup di sini. Di sini nih Furqan itu harus hidup. Kalau Furqannya sudah hidup, kita tidak akan tertipu lagi. Kita bisa membedakan ini realitas, ini konstruksi pikiran. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan mana realitas, mana konstruksi pikiran, berarti Furqannya sudah hidup. Furqan itu ada di sini Bapak Ibu, hidup. Oke. Ini surat Al-Furqan ayat yang ke-44 mengatakan, apakah kau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari jalannya. Ini kata-kata kebanyakan diulang-ulang dalam Al-Quran. Anna aksarohum kasiro, 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 diulang-ulang di Quran. Ternyata yang hidup di konstruksi pikiran itu bukan sebagian kecil, tetapi sebagian besar. Makanya saya berulang kali mengatakan, tempat yang paling berbahaya saat kita lahir ke dunia adalah tempat di mana kita dilahirkan. Siapa di situ? Siapa ayah kita? Siapa ibu kita? Siapa yang mendidik kita? Bagaimana kondisi di situ? Kita sekolah, siapa guru kita? Bagaimana lingkungan sekolah kita? Sangat berbahaya. Makanya ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya mau cari sekolah buat cucu saya yang terbaik, itu muter-muter itu. Muter-muter. Padahal saya konsultan pendidikan. Cari sekolah yang betul-betul bisa memunculkan potensi anak cucu saya. Muter-muter Bapak Ibu. Cari sekolah biasa mah udah gampang. Yang dicekokin pengetahuan gampang. Yang dikasih rapot
angka-angka gampang. Bahkan sekarang sekolah-sekolah bagus tidak ngasih angka, tidak ngasih ranking. Karena semua anak itu sebetulnya adalah jenius di bidangnya masing-masing. Makanya semua rapotnya itu dari deskriptif. Semuanya adalah kualitatif, bukan lagi angka-angka seperti dulu. Angka itu tidak bicara banyak. Bahkan angka itu menyempitkan penilaian terhadap anak yang luar biasa. Sekarang sudah begitu dunia pendidikan yang waras, yang masih menyiksa anak di sekolah, di lembaga pendidikan, menghukumnya, disuruh ini suruh, masih banyak Bapak Ibu. Gak ada bedanya itu dengan penjara. Nah, dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 36 Allah berfirman. Ini sering saya sampaikan. Catat Bapak Ibu, surat ke-10 ayat 36. Wa may yatabi'u aktsarahum illa dzann. Inna dzanna la yugni minal haqqi syai'a. Innallaha alimum bima yaf'alun. Alimum, itu iklab. Karena menghadapi ba, nggak boleh alimun. Alimum, 2 harokat. Ya. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti persangkaan. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzanna. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Ini kebanyakan Bapak Ibu. Kasiro. Ini firman Tuhan. Nah, inna dzanna la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu, Allah sendiri mengatakan, kamu ingin mencapai kebenaran, tidak mungkin dengan prasangka, tidak mungkin dengan konstruksi pikiran, tidak mungkin dengan belajar di dunia buatan pikiran. Harus belajar langsung di dunia realitas. Mana dunianya? Di sini Bapak Ibu, di sini. Makanya ya, tubuh kita ini merupakan kendaraan terhebat untuk mengalami segala hal dalam hidup. Tanpa tubuh kita tidak akan merasakan pengalaman-pengalaman apapun. Semua rasa kita rasakan pada saat kita masih ada di tubuh ini. Keluar dari tubuh ini, kita tidak merasakan semua yang dirasakan. Kemewahan itu hanya terjadi saat kita punya tubuh. Makanya semua orang-orang spiritual bersepakat, ranah kejadian hanya akan dirasakan ketika kita masih punya tubuh. Jadi Bapak Ibu, punya tubuh dan kita bisa hidup di sini mewah. Sekarang jadikan ini sebagai lahan untuk belajar pengalaman rasa. Terima semua, rasa sakit, rasa senang, rasa manis, rasa apapun, terima. Karena kita sedang belajar pengalaman rasa di sini. Maka ayat ini dipungkas dengan kata-kata innallaha alimum bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Gambar apa Bapak Ibu? Kosong. Akhirnya kosong. Jadi sebetulnya semua kita akan kembali kepada kekosongan. Kita kembali kepada sang keabadian. Jadi Bapak Ibu, semua yang terjadi dalam kehidupan ini hanyalah panggilan dari semesta supaya kita kembali lagi kepada kekosongan. Makanya puncaknya belajar, sering saya ulang-ulang, tidak merasa tahu apa-apa, tidak merasa bisa apa-apa, tidak merasa punya apa-apa, dan tidak merasa siapa-siapa. Itulah puncaknya. Jadi hari ini Bapak Ibu, walaupun baru sebatas kata-kata, tapi Bapak Ibu sudah punya cara bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan sejati dengan keajaiban. Selama kita hanya membangun
dunia buatan, konstruksi pikiran, kita tidak akan pernah menemukan keajaiban. Keajaiban hanya terjadi pada saat kita memasuki realitas yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.